Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Fahri Hakim MPD selaku dosen pengampu dan kepada teman-teman di kelas Falsafah Kesatuan Ilmu Pendidikan Kimia 4B 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai konsepsi ilmu dalam Islam. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Suraya Nur Izzati dengan nomor induk 6033 dan Herwinda Biotika Azah dengan nomor induk 6034. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan sedikit tentang ilmu dan Islam, kemudian sumber ilmu dalam Islam, karakteristik ilmu, dan diakhiri dengan klasifikasi ilmu dalam Islam. Secara etimologis, kata ilmu berasal dari bahasa Arab yang terdiri atas 3 huruf, yakni Ain, Lam, Mim, yang memiliki arti mengenal, memberi tanda, dan petunjuk. Sementara secara terminologis, ilmu adalah pengetahuan secara mutlak tentang sesuatu yang disusun secara sistematis menurut metode-metode tertentu dan dapat digunakan untuk merenungkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan itu adalah hasil usaha pemahaman manusia yang disusun dalam satu sistem mengenai kenyataan, struktur, pembagian, bagian-bagian, dan hukum-hukum tentang hal ihwal yang diselidiki seperti alam, manusia, dan agama, sejauh yang dapat dijangkau oleh akal pikiran yang dibantu oleh penginderaan manusia, yang kebenarannya diuji secara empiris, riset, dan eksperimen. Islam sendiri secara etimologis berasal dari kata salima yang berarti selamat. Dari kata itu terbentuk kata Islam yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Secara terminologis atau istilah atau maknawi dapat dikatakan Islam adalah agama wahyu berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia dimanapun dan kapanpun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi, Islam adalah penyerahan diri agama Allah diturunkan kepada Muhammad SAW yang mengharuskan pemeluknya tunduk, pasrah, dan hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ilmuwan Islam klasik mendefinisikan ilmu hampir sama seperti epistemologi barat, namun berkembang lebih luas dan tidak dibatasi pada sesuatu yang dapat diindra saja. Sehingga secara ringkas, hakikat ilmu dalam Islam meliputi bidang tentang sesuatu yang dapat diindra, bidang tentang sesuatu yang dapat dilogika, dan bidang yang membahas tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber informasi. Dengan landasan hakikat ini, terdapat 2 sumber ilmu yang terkait dengan ayat-ayat qauliyah dan kauniyah. Ayat qauliyah memiliki 2 pandangan umum. Pandangan pertama menyatakan bahwa Al-Quran ialah asal atau sumber ilmu dan merupakan pandangan yang diyakini kebanyakan umat Islam. Pandangan sejenis ini sebelumnya telah dijabarkan oleh ilmuwan lain seperti Al-Ghazali dan As-Suyuti. Sementara pandangan kedua berpendapat bahwa Al-Quran ialah kitab petunjuk yang muncul sebagai tanggapan dari pandangan pertama. Seperti Asy-Syatibi yang memiliki pendapat bahwa para sahabat Rasulullah SAW lebih mengetahui Al-Quran serta isinya. Namun, tidak ada sahabat yang mengatakan bahwa Al-Quran mengandung seluruh ilmu. Sumber ilmu yang berkaitan dengan ayat kauniyah atau sumber kauniyah didasarkan dari berbagai ayat Al-Quran, seperti Quran Surah Qaf ayat 6-8 yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah di dunia ada untuk kepentingan manusia.
Pada awal penciptaannya, manusia diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah di bumi, yang berarti tugas manusia ialah menjadi penguasa dengan berbagai tugas serta tanggung jawab yang harus ditunaikan. Terlebih lagi, perintah untuk membaca dan mengambil pelajaran dapat mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang dapat diambil dari alam semesta hampir disepakati kebanyakan ilmuwan sepanjang masa. Ayat kauniyah dapat dipelajari dengan indera yang telah ada, disertai dengan akal. Quraish Shihab menyatakan beberapa kesimpulan tentang hubungan Al-Quran dengan ilmu sebagai berikut. Al-Quran ialah kitab petunjuk atau hidayah dalam bidang akidah, akhlak, dan hukum Islam demi kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Al-Quran dan ilmu tidak bertentangan sama sekali. Pemahaman hubungan Al-Quran dengan ilmu dilakukan dengan menelisik adakah ayat-ayat Al-Quran yang mengadang kemajuan ilmu atau malah mendorong kemajuan ilmu. Perbuatan menyalahkan atau membenarkan suatu teori ilmiah berkebalikan dengan tujuan atau sifat Al-Quran dan juga ciri khas ilmu itu sendiri. Meluasnya tafsir ilmiah diakibatkan oleh rasa rendah diri dari masyarakat Islam dan juga pendapat yang berbeda antara agama dengan ilmuwan, sehingga hubungan Al-Quran dengan ilmu berusaha ditampakkan oleh cendekiawan Islam. Ijtihad yang baik salah satunya ialah perbuatan memahami ayat Al-Quran dengan penemuan baru secara tepat dan sesuai, selama tidak menyalahi prinsip, ketentuan bahasa, maupun dipercayai sebagai akidah Qur'aniyah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang karakteristik ilmu. Ilmu memiliki 6 karakteristik, yaitu sistematis, keumuman, rasionalitas, objektivitas, variabilitas, dan komunalitas. Yang pertama yaitu sistematis. Memiliki arti bahwa pengetahuan ilmiah tersusun sebagai suatu sistem yang di dalamnya terdapat pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara fungsional. Maksudnya yaitu ilmu terdiri dari pengetahuan-pengetahuan yang memiliki ketergantungan yang teratur. Yang kedua yaitu keumuman. Ciri keumuman menunjuk pada kualitas pengetahuan ilmiah yang merangkum berbagai fenomena yang senantiasa semakin luas dengan penentuan konsep-konsep yang paling umum dalam pembahasannya. Yang ketiga yaitu rasionalitas. Maksudnya yaitu bahwa ilmu sebagai pengetahuan ilmiah yang bersumber pada pemikiran rasio yang mematuhi kaidah-kaidah logika. Yang keempat yaitu objektivitas, yaitu ilmu menunjuk pada keharusan untuk bersikap objektif dalam mengkaji suatu kebenaran ilmiah tanpa melibatkan suatu unsur emosi atau kesukaan atau kepentingan pribadi. Yang kelima yaitu variabilitas, yaitu bahwa ilmu pengetahuan harus dapat diperiksa kebenarannya, diteliti kembali atau diuji ulang oleh masyarakat ilmuwan. Yang keenam yaitu komunalitas, yaitu bahwa ilmu merupakan pengetahuan yang menjadi milik umum. Berarti tidak boleh disimpan atau disembunyikan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi ilmu dalam Islam. Klasifikasi ilmu dalam Islam menurut Imam Al-Ghazali dikelompokkan menjadi 3, yaitu ilmu fardhu ain, ilmu fardhu kifayah, ilmu fadalah, mubah, dan masmumah. Yang pertama yaitu ilmu fardhu ain. Ilmu fardhu ain adalah ilmu yang wajib diketahui oleh setiap individu muslim, di mana hal-hal yang wajib dilakukan oleh seorang muslim maka diwajibkan pula untuk dipelajari. Contoh-contoh dari ilmu fardhu ain yaitu persoalan akidah, ilmu tauhid, teologi, pengetahuan tentang Tuhan, sifat-sifat,
perbuatan-perbuatan, dan perintah-perintah Allah. Ilmu fardhu ain memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, yaitu untuk menstandarisasi layak atau tidaknya suatu ilmu diimplementasikan dalam kehidupan, haram atau halalnya, boleh atau tidak ilmu dijalankan. Yang kedua yaitu ilmu fardhu kifayah. Ilmu fardhu kifayah adalah ilmu yang wajib diketahui oleh sebagian umat muslim. Maksudnya yaitu menjadi suatu kewajiban bagi seluruh masyarakat selama kewajiban tersebut untuk memenuhi kebutuhan sosial masih belum ada. Namun, apabila sebagian telah melakukan, maka kewajiban tersebut menjadi gugur untuk mempelajarinya. Ilmu fardhu kifayah, contohnya yaitu ilmu kemanusiaan, ilmu alam, ilmu terapan, ilmu teknologi, ilmu tafsir, ilmu bahasa, ilmu kedokteran, dan ilmu hukum. Pada ilmu fardhu ain menerangkan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan dan juga menjelaskan maksud dari mengetahui sesuatu dan tujuan dari kehidupan yang sebenarnya. Sehingga dalam ilmu fardhu kifayah harus dibimbing oleh ilmu fardhu ain agar memperoleh makna kehidupan dan tujuan dari pencarian ilmu tersebut. Pembagian yang ketiga yaitu ilmu fadalah, mubah, dan masmumah. Ilmu fadalah merupakan ilmu yang mengandung keutamaan dalam mempelajarinya, tetapi tidak sampai pada tingkatan ilmu fardhu ain. Contoh dari ilmu fadalah yaitu ilmu tentang aritmatika. Ilmu ini jarang digunakan dan jarang diperlukan, akan tetapi dapat memperkuat kadar ilmu pengetahuan yang diperlukan. Yang kedua yaitu ilmu mubah. Ilmu mubah adalah ilmu yang dapat dipelajari, boleh dipelajari atau boleh juga tidak dipelajari. Contoh dari ilmu mubah yaitu ilmu sastra, membuat puisi atau lagu. Yang ketiga yaitu ilmu masmumah atau tercela. Menurut Imam Al-Ghazali, sebenarnya tidak ada ilmu yang tercela, melainkan apabila suatu ilmu tersebut digunakan tidak sesuai dengan perintah agama. Contoh dari ilmu masmumah yaitu ilmu sihir. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi ilmu dalam Islam berdasarkan pemikiran Ibnu Khaldun. Menurut beliau, terdapat pembagian ilmu menjadi dua bagian, yaitu ilmu aqliyah dan ilmu naqliyah. Ilmu aqliyah yaitu ilmu yang merupakan hasil dari aktivitas pemikiran manusia dan perenungannya. Ilmu ini bersifat alamiah bagi manusia, ya dengan pandangan bahwa ia adalah Homo sapiens atau makhluk yang mempunyai ilmu pikiran. Ibnu Khaldun membagi ilmu ini menjadi 4 bagian, yaitu ilmu logika, ilmu sains yang terdiri dari kedokteran dan pertanian, ilmu metafisika, dan ilmu pembelajaran seperti aritmatika, teknik, musik, dan astronomi. Yang kedua yaitu ilmu naqliyah. Ilmu naqliyah adalah ilmu yang berdasarkan pada otoriti yang berasal dari dalil naqli yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, atau yang biasa disebut dengan ilmu tradisional. Ilmu naqliyah terdiri dari ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu faraid, ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan ilmu tafsir mimpi. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.